Yes. Aku pagah menang, Mas. Penambahan tiner 10% tak layani. Pasti DE wis muni. Wah. Ampun suhu. Bimbing aku suhu. Wis gak mungkin lo perlawanan 10% ku wis sulit dijelasno. Pasti DE iki wes ampun suhu. Sing enak kan pas kosong ini gue rebahan ya kan. Sopo ngerti mimpi sing seger-seger kok ngerti-ngerti maghrib. Rebahan sih ah. Enak aja ah. Sahur. Wah. Sopo nelpon ini? Masa petugas bang? Oh no. Mari ini loh. Hah? Lili? Halo, Iya. iki GBPN Project lagi. Kok Lili? Nitelemu kemelinti kuat megor 10% ya. Nek enggak kuat sangi sore 10%, prei wae lek ngechat. Ngaret wae daripada resiko. Wani lo. Prei wae lek ngechat. Ngaret wae daripada resiko. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel GBPN Project. Tentunya. Nah, oke teman-teman, untuk di kesempatan video kita kali ini kita ditantang lagi ya. Kemarin kita udah buat perlawanan di 10% untuk penggunaan clear Nikon 4100. Saya kira udah aman ya. Channel sebelah udah gak mau ngasih challenge lagi atau tantangan lagi. Ternyata dia kayaknya nantang lagi penggunaan clear 41 dari Nikon 4100 ini dengan thinner di bawah dari 10% teman-teman. Oke, kita akan jawab tantangan dari channel Coli Airbrush. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, untuk video sebelumnya kita gunakan penambahan thinner 10% ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru gabung di video kali ini, silahkan tonton video saya sebelumnya tentang clear Nikon dengan kita gunakan thinner di 10%. Dan saya gak mau jika tantangan ini saya tidak terima ya, atau bahkan gagal. Saya gak mau alih profesi sebagai tukang ngarit. Tetap saya ingin terus berkarya di dunia painting. Makanya kita akan terus terima tantangan dari channel sebelah. Oke, di sini untuk rasio tetap kita gunakan 4:1, 4 untuk clear, 1 untuk gardener atau pengering. Dan untuk thinner di sini kita gunakan yaitu 5% teman-teman, sesuai dengan tantangan dari channel sebelah. Di sini untuk thinner kita gunakan di bawah 10% teman-teman. Untuk thinner kita gunakan satu paket, yaitu thinner dari Nikon juga yang slow dry teman-teman. Oke, untuk garis itu 20%, untuk tengah-tengah 10%, dan ini kita beri di 5% teman-teman. Ini kameranya lagi ngeblur. Nah, kurang lebih seperti gini. Ini kisaran di 5% atau lebih sedikit lah, karena kita tidak menggunakan gelas ukur yang lebih akurat. Namun ini kurang lebih antara di 5-6% teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita aplikasikan di sini clearnya kita saring dulu sebelum masuk ke dalam spray gun, supaya hasilnya lebih mulus dan terhindar dari debu-debu yang ada di dalam clear. Oke, untuk setting spray gun seperti video sebelumnya kita gunakan full wet open teman-teman. Yaitu untuk pattern kita buka penuh seperti gini. Lalu untuk jarum kita mentokkan ke dalam. Lalu kita
buka penuh seperti ini teman-teman. Itu istilahnya yaitu full wide open. Dan kenapa saya menggunakan settingan seperti gini, full wide open? Karena sampai detik ini channel sebelah belum menggunakan setting yang sama seperti yang saya lakukan ini ya. Jadi saya ingin mengungguli dari dia. Oke, untuk tekanan angin kita feeling aja ya, kisaran di 2,5 bar teman-teman. Dan untuk pengaplikasiannya masih sama ya. Kita gunakan One Visit aplikasi atau One Flag Attack aplikasi teman-teman. Oke, untuk step awal kita semprot dulu, kita aplikasikan dulu untuk bagian pinggir-pinggirnya ini dulu. Yang tujuannya saat kita melakukan pengaplikasian di bagian tengahnya nanti, untuk bagian yang tersulit dulu itu yang kita aplikasikan itu tidak terkena clear teman-teman. Jadi kita dahulukan dulu untuk pinggir-pinggirannya, lalu kita tembak di bagian tengah. Untuk aplikasi di sini kita naikkan sebanyak 2 lapis teman-teman. 2 lapis tanpa jeda atau tanpa flash off. Dan untuk pengaplikasiannya kita aplikasikan istilahnya mulai dari titik A lalu ke titik B, dan kita ulangi lagi tanpa jeda dari titik A ke titik B. Oke, langsung saja kita aplikasikan di layer yang kedua. Untuk layer yang kedua kita dahulukan dulu yang bagian tepi-tepiannya secara merata gini, lalu kita aplikasikan di bagian yang tengah. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, untuk pengaplikasian seperti gini apakah gak rawan popping atau istilahnya clearnya beler? Itu sebenarnya dari teknik aplikasi ya. Jika kita aplikasikan seperti gini, kita buat ritme agak cepat namun overlap kita buat agak rapat. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang close ya, atau pengekliran yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan untuk pengaplikasian kita kali ini saya rasa tidak akan beler ya, karena kita menggunakan thinner yang lebih sedikit pastinya teman-teman. Dan untuk penyebab beler itu satu karena bisa juga karena rasio thinner yang terlalu banyak. Lalu yang kedua pengaplikasiannya itu tidak merata ya, atau istilahnya itu encrit-encrit, entul-entul. Jadi setelah kalian aplikasian di bagian kanan, loncat ke bagian kiri, kembali ke kanan lagi, lalu ke kiri lagi. Jadi ada bagian yang ada yang tebel, ada yang tipis. Nah, itu yang menjadikan faktor clear itu beler, dan parahnya lagi clear itu mengalami popping karena tingkat ketebalan clear yang kalian aplikasikan tidak benar-benar merata seperti ini teman-teman. Jadi untuk pengaplikasiannya walaupun kita gunakan ritme yang agak cepat, lalu penambahan thinner yang lebih minim sedikit, namun overlap kita buat rapat, dan untuk pengaplikasiannya tidak kita ulang-ulang teman-teman. Dan untuk teknik One Visit aplikasi ini, jika kalian lakukan di luar ruangan seperti gini, itu sangat diuntungkan banget. Jika kalian melakukan pengecatan atau pengekliran di luar ruangan seperti gini, itu meminimalisir debu yang menempel ya. Jika kalian menggunakan flash off 5 menit, mungkin itu udah tertempel debu. 10 menit apalagi, bahkan 15 menit pun kalian jeda, itu lebih rawan banget debu menempel pada permukaan media yang kalian clear. Dan untuk hasil yang kita dapatkan di pengerjaan kali ini, untuk hasil ini minim banget terjadinya debu yang menempel ya, karena kita gunakan pengaplikasian clear tanpa flash off atau One Visit aplikasi. Karena untuk pengaplikasian yang kita gunakan ini, dia sangat membantu banget ya untuk mendapatkan hasil clear yang minim banget debu yang menempel pada permukaan yang kita clear coat. Mengingat kita menggunakan atau pengaplikasiannya kita lakukan di luar ruangan seperti gini. Aplikasi ini sangat recommended banget buat kalian coba jika kalian tidak mempunyai ruangan khusus untuk pengecatan seperti ini teman-teman. Dan walau clear ini tipe 41 ya, namun clear ini mempunyai daya film yang bagus ya, baik itu di tingkat ketebalan maupun di tingkat glossy-nya. Walau tanpa kita aplikasikan flow coat atau setelah kita aplikasikan lalu jeda beberapa hari lalu kita amplas lalu clear ulang, namun untuk clear ini udah berdaging dan gloss banget menurut saya.
Kalau semisal kita gunakan clear hanya mengejar tebal dan atau istilahnya berdaging, semua clear itu bisa juga ya, bisa diaplikasikan 3 sampai 4 lapis. Namun clear ini walau kita aplikasikan di 2 layer atau 2 lapis tanpa jeda, untuk kategori clear ini udah menurut saya udah tebel ya, atau udah berdaging. Namun untuk teksturnya ini, untuk clearnya tidak terlihat tembem ya, atau over dari tebalnya. Jadi istilahnya untuk clear ini dia seperti cat atau clear bawah-bawaan dealer ya, terlihat tipis namun agak berdaging. Dan kalau ngomongin glowing udah tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman bisa langsung melihatnya sendiri. Ini sampai saya bisa buat ngaca ya, sampai terlihat ini dada saya yang kayak gandrung. Oke, dan untuk hasil yang kita dapatkan hari ini dengan penambahan thinner 5%, ini menyelamatkan saya untuk beralih profesi menjadi tukang ngarit. Oke, kita tunggu aja tantangan selanjutnya dari channel sebelah. Apakah dengan penambahan thinner 5% ini channel sebelah akan terbungkam pastinya. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga hari-hari kalian selalu menyebalkan pastinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.